Selamat malam Pramal semua. Halo, gimana kabar hari ini? Marilah kita santuy sejenak sambil nonton film seru nih. Hari ini filmnya keren banget pokoknya. Ada Kristen Stewart loh yang jadi pemeran utamanya. Itu loh bininya si Edward Cullen yang di film Twilight. Film ini dirilis tahun 2020 kemarin. Judulnya Underwater. Jadi, di film ini tuh nyeritain tentang kemunculan makhluk laut aneh akibat pengeboran di dasar Palung Mariana. Pengeboran ini dijalanin sama Kepler 822 di bawah naungan Tian Industries. Dan ini disebut-sebut sebagai proyek pengeboran terdalam di dunia loh. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Masuk ke ceritanya nih. Di stasiun Kepler di dasar Palung Mariana, cuma ada si Nora Price nih yang lagi gosok gigi. Mungkin yang lain masih pada bobok kali ya. Dia udah bangun duluan gitu. Pas dia jalan keluar dari kamar mandi, ada air yang netes dari atas dia. Tiba-tiba sambil kabur nyelamatin diri, dia nyempetin buat bangunin semua orang. Kata Nora, ini tuh kayak semacam kebocoran tekanan. Satu-satunya cara mereka harus buru-buru nutup pintu sekat kedap airnya. Mana segala macet lagi. Teman-temannya yang lain juga udah berusaha lari ke situ, tapi nggak selamat. Gak lama, ada ledakan yang lumayan gede, bikin mereka berdua kepental dan pingsan. Ini pas mereka lagi nyoba ngubungin pusat kendali, kedengeran kayak ada suara yang wow, serem itu ya. Nora sama Rodrigo mutusin buat ke ruang kapsul. Ada berita bagus nih. Ada kapsul evakuasi di bagian CR7. Mereka harus buru-buru ke sana. Cuma ini jalan menuju ke sananya udah hancur-hancuran. Jadi susah buat dilewatin. Nora dengar ada suara orang lain. Ternyata itu si Paul keuruk puing-puing. Oke, mereka lanjut jalan. Tapi jalannya makin sempit. Mana segala ada mayit lagi di situ. Di ruang kapal kapsul ada si Kapten Lucien. Dan Nora lihat kapal kapsulnya udah nggak ada. Ternyata si kaptennya tuh sengaja nggak mau naik ke kapal kapsulnya. Dia ngerasa punya tanggung jawab di tempat ini. Ya selain itu, karena dia juga belum tahu pasti itu tadi tuh gempa bumi atau apa sebenarnya. Nora sekarang ada di ruang kendali nih. Ada Emily Haversam, si ahli biologi, sama insinyur Liam Smith. Di situ Nora ngecek menara pendingin dan ternyata udah rusak. Bahaya dong ya, lama-lama bisa meninggal kepanasan. Nora juga bilang kalau kebocoran itu sekitar 30 menit lagi. Mereka bakal hancur. Si kapten ngajak mereka ke lubang 641, sedangkan itu jaraknya 1 mil dari sini. Ada sih stasiun Shepard yang deketan tapi tuh udah hancur duluan. Smith berhasil dapetin transmisi terakhir dari lokasi pengeborannya nih. Wow, terdengar sangat tidak baik ya Pramal. Bahkan ada suara serem itu lagi. Itu apa ya kira-kira? Mana kata si Smith suhu di luar tiba-tiba melonjak 10 derajat lagi. Aneh kan? Dia nyaranin buat pakai pakaian bertekanan buat kesananya. Ya lagi juga menurut dia di sini 50-50 antara hidup dan mati. Mereka mulai siap-siap nih. Mereka juga bawa senjata loh buat jaga-jaga. Mereka mau turun pakai lift barang buat ke kapsulnya. Tapi pintunya rusak. Diteken-teken tuh nggak mau kebuka. Nah, helmnya Rodrigo tiba-tiba retak loh itu. Pas pintunya kebuka. Pakaiannya Rodrigo meledak kena tekanan air. Dia langsung hancur. Ternyata helm yang dipakai Rodrigo itu emang udah cacat dari awal. Dia ngorbanin dirinya demi keselamatan temen-temennya. Ini ada sinyal darurat nih. Kayaknya sih dari kapsul lain di bawah mereka. Smith sama Paul kesana buat ngecek. Siapa tahu ada orang lain yang selamat juga kan? Kondisi di luar situ udah hancur berantakan. Nah ini, mereka nemuin mayat di reruntuhan.
ada yang aneh loh. Di punggung mayatnya, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar nyerang mereka. Berhasil dibunuh tuh makhluknya, terus dibawa ke kapsul. Aneh bener bentukannya. Masih gerak dong itu. Pasti Emily nggak sengaja nyentuh sarafnya. Emily bilang ini spesies baru. Gak ada mata, gak ada mulut gitu. Menurut Emily, bisa jadi ini tuh semua karena Kepler ngebor terlalu dalam. Terus gak sengaja ya kayak ngebuka kantung hidrotermal gitu. Tiba-tiba lampu mati. Dan ternyata bukan cuma lampu, tapi emang seluruh sistemnya mati. Gak lama, di atas mereka tuh kayak ada yang niban, sampai penyok gitu. Pas lagi nyorot-nyorot ke atas pakai senter, tahu-tahu ada tentakel-tentakel gitu yang ngehantam atapnya. Kepler di atas mereka meledak. Mereka bisa kekubur puing-puing kalau nggak buru-buru keluar. Smith ketiban. Untung Nora sama Kapten buru-buru nolongin. Udah nih, mereka berhasil masuk ke terowongan akses. Abis itu, mereka bakal lanjut ke stasiun perantara buat ngisi sama bersihin pakaian mereka. Ini saringan udaranya si Smith rusak lagi gara-gara tadi ketiban. Yah, mentok. Mereka nggak bisa lanjut naik alat penggerak itu lagi, karena udah banjir. Di luar, si makhluk itu juga kayak masih ngikutin mereka mulu lagi. Duh, lagi-lagi. Jalannya terlalu sempit. Akhirnya, Nora yang ngajuin diri buat masuk ke sana. Ternyata muat kok walaupun sempit. Ya udah, mereka ganti-gantian jalan ke sananya. Si Paul yang terakhir bikin panik nih. Dia ngomong seakan-akan kayak ngeliat sesuatu gitu. Ya udah, mereka langsung narik talinya. Gak lama muncul nih si Paulnya. Tapi talinya dia tuh kayak kesangkut gitu. Tiba-tiba ada yang narik dia. Kakinya putus. Aduh, itu darahnya langsung menuhin helmnya loh. Panik lah ya langsung mereka semua. Buru-buru pergi deh mereka dari situ. Mereka ngecek saringan udaranya Smith, dan emang udah rusak. Smith udah mau nyerah, nyuruh mereka pergi tanpa dia. Tapi teman-temannya tetap berusaha bawa dia. Wah, ini dia nih, saatnya mereka jalan kaki di dasar palung Mariana. Kebayang gak sih gimana horornya? Nah kan, belum apa-apa udah ada makhluk aneh nongol tuh. Kedua kalinya, tuh makhluk nabrak helmnya si Nora. Mereka mutusin buat matiin lampu, biar gak menarik perhatian. Tiba-tiba di belakang Smith ada makhluk super aneh narik dia ke dalam kayak semacam gua gitu. Oke, berhasil dibawa balik nih si Smith. Tapi Kapten mau masuk lagi buat ngambil senjatanya. Muncul lagi tuh makhluk nyerang si Kapten. Kapten sama Nora ditarik sama makhluk itu. Lagi mau nolongin Kapten, tuh makhluk malah ngedeket ke si Nora. Itu helmnya Nora dikenyot dong sama makhluk aneh itu. Kapten langsung bantu mukul-mukulin sampai lepas. Mereka berdua sama-sama jatuh. Kapten minta Nora buat ngelepas dia. Kapten ngorbanin dirinya buat Nora biar tetap selamat. Let go. Let go, Captain! I can't. Listen. Don't do that. Si Nora sadar-sadar udah ada di stasiun Shepard, sendirian lagi. Aduh, ada apa itu? Gurita gede ya? Ya ampun. Dia istirahat sejenak di situ. Dia terus nyoba ngubungin Emily sama Smith, tapi emang gak ada jawaban. Sekarang dia siap-siap nih buat lanjut ke Roebuck. Dia ganti pakaian selamnya dulu. Dia jalan sendirian loh di dasar laut begitu. Ini dia dengar ada suara cewek yang lagi ngomong di saluran komunikasi. Dia yakin itu Emily. Bener kan? Itu si Emily di depan dia. Kelihatannya dia lagi ketakutan banget. Nora sama Emily sekarang berdua nyeret si Smith yang udah gak berdaya. Nah, mereka sampai nih di Roebuck. Tapi di langit-langit bangunan itu ada sarang makhluk humanoid yang tadi nyerang mereka itu. Ya udah ya, pelan-pelan deh nih mereka masuknya. Asli deh, ngeri banget ini kalau sampai kesenggol. Ini tiba-tiba alarm peringatan oksigen si Emily bunyi. Bangun kan tuh pada.
Nah, ini si Nora diserang. Udah setengah badan tuh ya ditelan. Tapi si Nora berhasil nembakin senjata suarnya ke dalam mulut tuh makhluk. Rasain, mamam tuh, is that kan? Oke, belum selesai guys. Muncul nih yang aslinya. Makhluk Titan kuno yang biasa disebut Cthulhu. Kalau kata Mbah Google sih ya, Cthulhu ini tuh digambarin kayak gabungan antara gurita hijau, naga, sama bentuk kayak manusia gitu. Kacau nih keadaan. Mereka buru-buru ke kapsul evakuasi. Pas banget itu pada kehabisan oksigen. Itu Cthulhu-nya juga masih ngintai mereka. Nah, ketemu nih kapsulnya. Sayangnya, cuma ada 2 yang berfungsi. Ya udah, Smith disuruh masuk duluan. Abis itu, Nora nyuruh Emily buat buru-buru naik ke kapsul satu laginya. Yaps, Nora tertinggal di situ. Bingung harus gimana lagi. Dia lihat juga tuh makhluk yang kecil-kecilnya udah mulai pada ngejar kapsulnya Emily sama Smith. Nora pasrah. Dia ngaktifin nuklirnya buat ngeledakin semuanya dalam waktu 60 detik. Cool. 2, 1. Berkat pengorbanan dia, Emily sama Smith berhasil selamat. Tetep aja tuh, Tian Industries nutupin semuanya. Jadi semua cuma dianggap sebagai bencana. Justru yang bikin tambah kesel ya, mereka mau lanjut dan malah mau memperluas pengeborannya. Udah sakit nih manusia-manusia. Ya, itu tadi alur cerita dari film Underwater. Wah, asli sih, ngeri juga ya dampak dari keserakahan manusia itu. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.